Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi siapa yang berangkat paling awal? Mbak Laila. Oh, Mbak Laila. Nah, Mbak Laila silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih ya Mbak Laila. Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita nyanyi terlebih dahulu ya, nyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, silakan boleh duduk anak-anak. Oke, anak-anak tadi udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Nah, nanti sekali Ibu presensi, kalian harus menyebutkan tadi lauk apa kayak apa ya? Ya, Bu. Oke, yang pertama Faisal Hakim. Hadir, Bu. Saya tadi makan pakai telur goreng. Oh, telur goreng, enak ya. Yang kedua Laila dan Aziza. Saya, Bu. Tadi pakai apa Mbak Laila? Tadi saya sarapan pakai telur dadar, Bu. Oh, telur dadar sama-sama telur ya. Oke, semuanya udah presensi, udah masuk semuanya ya. Berarti semua pada siap belajar hari ini. Oke anak-anak, tadi sarapannya udah pada habis nggak? Habis, Bu. Habis, pinter banget. Nah setelah makan, anak-anak naruh piringnya di tempat cucian nggak? Iya, Bu. Iya, berarti udah pada pinter-pinter ya. Apakah tadi ada yang nyuci sekalian? Saya, Bu. Oh nyuci, berarti membantu orang tua ya Mas Faisal. Terus tadi setelah makan, cuci tangan nggak? Cuci tangan, Bu. Nah itu berarti kalian udah pada bagus-bagus menerapkan perilaku yang baik gitu. Nah ini tadi kita hari pertama untuk belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila ya anak-anak. Nah tentunya kita akan membahas bab 1 tentang aku patuh aturan. Nah anak-anak suka belajar nggak di rumah ini? Suka, Bu. Nah suka belajar ya. Nah coba bayangkan ketika anak-anak sedang belajar, adik kalian malah nonton TV dan suaranya terlalu keras. Bagaimana perasaan kalian? Kesel, Bu. Iya kesel, terganggu ya tentunya. Iya. Iya betul. Terus seumpama nih semua anggota keluarga itu melakukan apapun itu sesukanya, tidak menghormati orang lain, itu bagaimana? Apa yang terjadi di rumahnya? Tidak rukun. Iya tidak rukun, suka berantem ya. Ya. Terus kira-kira apa yang harus dibutuhkan agar rumahnya itu tetap tertib? Apa ya? Aturan. Iya betul, aturan ya. Nah jadi agar rumahnya tetap tertib itu kita butuh aturan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, nanti diharapkan anak-anak itu dapat menceritakan contoh aturan di rumahnya masing-masing, serta nanti mampu mengetahui berbagai aturan di lingkungan keluarga atau lingkungan di rumah. Nah, tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti udah pada semangat ya hari ini. Nah, Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas kita yang udah kita buat kemarin tuh, baru kita buat. Nah, ketika Ibu menerangkan, itu anak-anak harus mendengarkan. Terus di kelas itu harus menjaga kebersihan. Ketika berbicara harus berbicara dengan baik sopan. Itu ya, jadi diingatkan terus ya kesepakatan kelas kita, jangan sampai dilupakan. Ya betul. Oke anak-anak, di sini Ibu ada gambar. Ini gambarnya apa ya? Kamar tidur, Bu. Iya kamar tidur, tapi kamar tidurnya Berantakan. iya berantakan. Itu ada selimutnya di bawah, bantalnya di bawah, terus mainannya berantakan, terus itu pakaian juga ya. Nah di sini ada ceritanya nih dari gambar tersebut. Coba Mas Faisal dibacakan. Pagi itu Alif baru saja selesai sarapan. Ia ingin mengambil buku gambar di kamarnya untuk dibawa ke sekolah. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat kamarnya yang berantakan. Celana, kaos kaki, mainan, bantal, selimut berserakan di lantai. Alif
mencoba mencari buku gambarnya, tapi sulit menemukannya karena semuanya tercampur. Ia mulai kesal dan berkata, "Aduh, kenapa kamarku berantakan sekali ya?" Ibu yang mendengar di luar kamar berkata lembut, "Kalau kamarmu telah selalu rapi, kamu pasti mudah mencari barangmu, nak." Alif hanya tersenyum malu. Ia sadar kamarnya memang tidak enak dilihat dan membuatnya repot sendiri. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Faisal sudah membacakan. Nah, coba nih, dari cerita tersebut, apa masalah yang terjadi? Kamarnya berantakan. Iya, kamarnya berantakan. Jadi tadi Alif itu sulit menemukan Buku gambar. iya buku gambarnya. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Alif itu ketika melihat kamarnya berantakan? Seharusnya apa? Merapikannya. Iya, merapikannya, betul sekali. Jadi aturan yang seharusnya dilakukan di rumah Alif itu harus merapikan tempat tidur seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas aturan-aturan gitu. Sebenarnya aturan itu apa ya? Jadi, aturan itu adalah peraturan atau kesepakatan yang dibuat dan disetujui semua anggota keluarga. Anggota keluarga kita ada siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik. Iya, betul sekali. Jadi aturan itu harus disepakati oleh anggota keluarga tersebut. Nah, aturan itu tuh dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan juga keharmonisan dalam rumah. Jadi tidak ada yang berantem, tidak ada yang saling marah-marahan. Jadi aturan itu membantu kita tahu mana yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Betul sekali. Nah, tujuannya apa ya kok harus dibuat aturan itu di rumah? Itu yang pertama itu membuat rumah menjadi tertib dan juga aman bagi semua anggota keluarga tadi ya. Terus yang kedua itu membiasakan tanggung jawab dan juga kedisiplinan pada setiap anggota keluarganya. Terus yang ketiga itu akan menumbuhkan sikap saling menghargai dan juga hidup rukun antar anggota keluarga. Dan yang terakhir itu membantu mengatur kegiatan sehari-hari itu agar lebih teratur dan juga menyenangkan. Itu ya anak-anak. Nah, ini ibu ada gambar-gambar nih contoh aturan di rumah. Itu gambar yang paling pojok itu gambar apa? Menyapu. Iya betul, menyapu. Terus yang di tengah ini? Melipat pakaian. Iya. Terus yang ini? Merapikan tempat tidur. Iya, tadi seharusnya yang dilakukan Alif ya. Terus yang ini? Merapikan mainan. Iya, merapikan mainan. Yang ini membantu ibu memasak. Ya, yang terakhir? Membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah. Jadi ini merupakan contoh aturan yang berlaku di rumah ya anak-anak. Nah, kira-kira akibatnya apa ya kalau kita itu tidak mematuhi aturan yang ada di rumah? Itu yang pertama itu rumah akan jadi berantakan dan tidak nyaman. Seperti tadi Alif, rumahnya itu kan nggak dirapiin ya sama Arif. Nanti dia tuh akan kesusahan dalam mencari barang-barangnya seperti itu. Terus yang kedua itu orang tua tuh bisa marah atau kecewa. Siapa yang suka dimarahin orang tua? Saya Ya, itu kenapa Mas Faisal? lalu tidak merapikan Hmm, tempat tidur. iya, berarti sama kayak Alif ya. Berarti lain kali harus merapikan tempat tidur ya Mas Faisal. Kemudian hubungan antar anggota keluarga itu menjadi tidak harmonis. Karena apa? Karena marah-marah tadi. Itu akan jadi tidak harmonis. Yang terakhir itu kita akan jadi kurang disiplin dan juga bertanggung jawab. Nah, ibu ada video nih. Kita tonton bareng-bareng yuk. Halo adik-adik hebat. Hari ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, dia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oh ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya.
Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Halo teman-teman, namaku Siti. Aku kelas 1 SD. Mulai hari ini, aku berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, aku berpamitan dengan ayah dan ibu. Sebelum pergi ke sekolah, jangan lupa kita juga harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aku berangkat ke sekolah bersama teman-temanku. Perkenalkan teman-temanku satu persatu. Dari yang paling atas ada Rani, Dayu, Edo, Beni, Udin, dan aku, Siti. Kami semua satu kelas, di kelas 1. Dan kami juga berteman baik. Sampai di sekolah, kami memberi salam kepada ibu guru. Aku dan teman-temanku saling tersenyum ketika bertemu. Setelah itu, kami juga saling memberi salam. Setelah pulang sekolah, kami juga memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman dan mengatakan bahwa besok kita jumpa lagi. Aku berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat. Setelah sampai rumah, aku tidak lupa mengetuk pintu dan memberikan salam kepada ayah dan ibu, serta berterima kasih kepada Tuhan karena telah sampai di rumah dengan selamat. Aturan. Aturan adalah petunjuk yang dibuat oleh manusia agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Contoh aturan yang telah dilakukan oleh Siti adalah berpamitan dan memberi salam kepada ayah dan ibu ketika akan berangkat sekolah. Tujuan dari berpamitan adalah memberitahukan kepada ayah dan ibu kemana kita akan pergi, sehingga tidak membuat mereka khawatir. Tujuan dari memberikan salam adalah salam itu adalah mendoakan. Jadi ketika kita memberi salam, kita minta doa kepada ayah dan ibu agar selamat. Aturan dibuat untuk suatu kebaikan. Pasti ada suatu alasan tertentu kenapa aturan itu dibuat. Ketika teman-teman diberikan aturan dan tidak tahu kenapa aturan itu dibuat, kalian bisa bertanya. Aturan yang kedua yang dilakukan oleh Siti adalah tersenyum dan memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman. Ketika akan memulai pembelajaran, kami selalu berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam belajar. Setelah pulang sekolah, kami juga bersalaman kepada teman-teman dan ibu guru. Itu juga merupakan aturan. Setelah sampai di rumah dan akan masuk, kita harus menutup pintu dan memberi salam. Itu juga aturan. Aturan yang dibuat oleh seseorang berbeda-beda.
Namun, jangan sampai aturan tersebut merugikan orang lain. Ingat ya teman-teman, aturan itu dibuat agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Oke anak-anak, tadi kita udah menonton video ya. Tadi di video ada siapa aja tadi? Ada Rani dengan Siti. Siti, betul. Nah tadi aturan di rumah Rani dengan Siti itu sama atau beda ya anak-anak? Beda. Iya, kira-kira kenapa ya kok bisa berbeda? Karena ada kesepakatan keluarga. Iya betul, karena ada kesepakatan keluarga. Jadi kesepakatan antara anggota keluarganya dari Rani dan juga kesepakatan dari anggotanya Siti itu berbeda. Makanya aturan di rumahnya juga akan berbeda. Nah, di sini Ibu juga pengen tahu nih aturan-aturan di rumah anak-anak itu sama atau berbeda ya? Coba siapa dulu? Ya Bu. Oh, Mas Faisal. Oke, Mas Faisal silahkan bercerita aturan di rumahnya apa? Sini aja apa? Iya. Aturan yang ada di rumah saya itu saya tidak boleh pulang malam ketika bermain sampai maghrib. Terus kalau makan harus berdoa terlebih dahulu. Terus kalau mau berpergian harus di situ ada orang tua. Oh sudah, terima kasih ya Mas Faisal. Tepuk tangan buat Mas Faisal. Nah, coba Ibu pengen satu lagi bercerita nih. Kira-kira sama nggak ya kalau sama rumahnya Mas Faisal? Coba Mbak Laila. Kalau saat di rumah saya itu Bu, kalau mau berangkat sekolah saya harus pamit ke bapak sama ibu dulu. Terus saya harus mengucapkan salam kalau mau berangkat sekolah. Lalu kalau pulang sekolah saya mau main, saya harus pamit juga ke bapak ibu. Terus pulangnya nggak boleh lebih dari jam 4 sore. Oh iya. Terus kalau malam itu nggak boleh main HP Bu, jadi harus mengerjakan tugas. Lalu setelah itu langsung tidur di sebelum jam 9 malam Bu. Oke, terima kasih Mbak Laila. Tepuk tangan buat Mbak Laila. Nah, tadi ternyata ada perbedaan ya dari aturannya Mas Faisal sama aturan di rumahnya Mbak Laila. Tadi kalau Mas Faisal maksimal kalau setelah bermain itu maghrib ya. Kalau Mbak Laila harus cuma sampai jam 4. Jadi ada perbedaan ya karena kesepakatan anggota keluarga tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi ke dalam kelompok ya. Jadi nanti satu kelas Ibu akan membagi jadi 6 kelompok. Nah, Faisal itu kelompok pertama, Mbak Laila kelompok kedua, terus nanti ke belakangnya kelompok 3, 4, 5, dan 6. Nah, tapi sebelum masuk ke diskusi nih, Ibu ada lagu terlebih dahulu nih, lagu tentang aturan keluarga. Nah, nanti anak-anak nyanyi ya. Pakai nada pelan-pelan ya.
udah semangat ngerjain KPD ya anak-anak? Sudah. Baik. Oke anak-anak, tadi udah nonton video, berarti kalian udah siap ngerjain KPD. Nah sebelum ibu bagian KPD, ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya ya anak-anak. Nah di sini itu ada sampulnya, nanti silahkan menuliskan anggota kelompoknya di sini, siapa namanya dan juga nomor absennya. Nah kemudian di lembar kedua, ini nanti silahkan anak-anak itu mencocokkan, nanti silahkan menarik garis yang sesuai dengan gambarnya. Misalnya membantu orang tua yang mana ya, terus menjaga kebersihan yang mana, nanti disesuaikan aja ya di garis gitu ya anak-anak. Terus yang terakhir, nah kemarin ibu suruh bawa gunting kan, pada bawah? Nah nanti silahkan ini digunting anak-anak. Yang ini gambar rumahnya digunting terlebih dahulu, terus ditambahkan di lembar kosong yang ibu berikan. Kemudian ini juga digunting, tapi ini ditambahkan di atasnya ini, di kotak-kotaknya ini. Terus nanti misalnya ini gambarnya mematuhi aturan atau enggak. Kalau misalnya iya dicetak, yang bagian ini kotak kecil ini dicetak. Kalau bukan berarti nanti disilang. Paham anak-anak? Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, ibu bagikan terlebih dahulu ya KPD-nya. Sampai saat ini. Oke, silakan dipotong. Yang sekarang nggak boleh Pak. Bu. Juga ke Mas Faisal nih. Yang sekarang nggak Mas Faisal. Ibu mau bertanya. Iya. Ini kita nyebutin berapa ya Bu? Oh ini boleh 3, boleh lebih ya, jadi minimal 3. Oke? Oke Bu. Mas Faisal udah nyebutin berapa ini? Sudah nyebutin 3 ibu. Oh iya. Ya ini 3. Iya, udah betul ya. Kelompoknya Mas Faisal jangan lupa membantu Mas Faisal. Saya bareng-bareng ya. Oke ibu. Oke anak-anak udah selesai semuanya belum ya? Sudah Sudah. Oke, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi di lembar pertama? Saya Bu. Oke, kelompoknya Mbak Laila, kelompok 2 silahkan maju. Boleh perwakilan. Mengenalkan teman-teman, saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Ini untuk yang pertama ini gambar bersalaman dengan orang tua. Jadi mereka mau berpamitan ke sekolah. Ini saya hubungkan ke nomor 3. Lalu yang nomor 2 ini ada 2 anak yang sedang menyapu lantai. Ini dihubungkan dengan yang nomor 2 yaitu menjaga kebersihan rumah. Lalu yang gambar nomor 3 ini ada anak laki-laki yang membantu ibu untuk menjemur pakaian. Ini dihubungkan untuk nomor 1 yaitu membantu orang tua. Lalu ini ada anak laki-laki yang sedang belajar, dihubungkan dengan yang nomor 5 yaitu belajar dengan rajin. Lalu untuk nomor terakhir ini ada anak perempuan yang membersihkan tempat tidurnya. Ini dihubungkan ke nomor 4. Lalu untuk soal selanjutnya, mengapa kita perlu mematuhi aturan di rumah? Jawabannya yaitu yang pertama agar rumah menjadi tertib dan nyaman, yang kedua membiasakan tanggung jawab dan disiplin, dan yang ketiga agar kegiatan sehari-hari menjadi teratur. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Laila. Nah, kelompok yang lain apakah jawabannya sama? Sama Bu. Oke, berarti udah betul semuanya. Nah, untuk Mbak Laila dapat bintang nih. Yeay. Terima kasih, Bu. Ya, boleh kembali ke tempat. Oke, tadi lembar pertama udah betul semuanya ya. Sekarang kita lanjut ke lembar kedua. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Oke, kelompok 1 punya Mama Faisal. Silahkan maju ke depan. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar aturan yang ada di rumah dan yang tidak patuh aturan. Yang pertama itu ada anak berebutan mainan, itu tidak patuh aturan, jadi saya silang. Yang kedua ada anak membantu ibu memasak, nah itu patuh aturan, jadi saya centang. Yang ketiga
ada anak membereskan mainan. Nah, itu sudah sesuai aturan, jadi saya centang. Yang keempat, ada anak membuang sampah sembarangan. Nah, itu saya silang. Yang kelima, ada anak sedang menyapu, yaitu sudah patuh aturan, jadi saya centang. Yang selanjutnya ada anak makannya berjajaran atau tidak rapi. Nah, itu saya silang karena tidak patuh aturan. Yang selanjutnya ada anak yang memberantakin rumah. Nah, itu tidak patuh aturan, jadi saya silang. Yang terakhir ada anak merapikan tempat tidur, itu sudah patuh aturan, jadi saya centang. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Faisal. Kelompok lainnya apakah sudah sama? Sudah Bu. Oke, berarti udah benar semuanya ya. Untuk Mas Faisal dapat bintang juga. Terima kasih Mas Faisal, boleh kembali ke tempat. Nah, oke anak-anak, tadi anak-anak udah pada paham ya tentang materinya. Jadi yang KPD-nya juga pada sesuai semuanya. Nah, selanjutnya Ibu ada soal evaluasi, silakan dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri ya. Nanti silakan jangan lupa tulis namanya, kelasnya, juga tanggalnya sekarang tanggal berapa. Oke, paham? Paham Bu. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit ya, silakan dikerjakan secara individu. Oke, ada yang di Sudah dulu. ya, sudah bisa. Oke, nggak apa-apa. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya anak-anak. Silakan yang belum selesai segera diselesaikan. Yang udah selesai silakan dikoreksi lagi. Apakah ada yang terlewat atau apakah ada yang kurang teliti gitu ya? Ya, Bu. Oke, udah selesai semuanya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, Ibu kumpulkan ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, tadi hari ini kita udah belajar apa aja anak-anak? Aturan di rumah Bu. Iya, tadi ada apa aja tentunya? Ada berpamitan, Iya. sebelum berangkat. Terus ada apa lagi menjaga? Mengucapkan salam juga. Terus tadi ada menyapu, membantu tempat iya, tidur. membantu orang. Tua. Iya, betul sekali. Jadi gimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Senang Bu. Senang. Apakah ada yang kesulitan atau ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oh, berarti udah paham semuanya ya? Sudah. Nah, berarti udah siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan belajar aturan di sekolah nih. Tadi kan udah belajar aturan di rumah. Besok kita belajar aturan di sekolah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah terlebih dahulu, yaitu lagu Gundul-Gundul Kacau. Nanti silakan nyanyi dengan keras ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita nyanyi dulu. Nah, anak-anak tahu nggak lagu yang Menggapai Bintang? Tahu Bu. Oke, kita yang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, tadi udah Mbak Laila yang berdoa. Silakan sekarang Mas Faisal. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, terima kasih ya Mas Faisal. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya belajar pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu. Jangan lupa nanti untuk pembelajaran selanjutnya dibaca dulu ya bukunya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.